Di sini saya akan menjelaskan tentang segmenting atau segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan pengelompokan suatu pasar menjadi beberapa bagian, mulai dari sifat, perilaku, kepribadian, serta kebiasaannya. Tujuannya yaitu untuk membentuk suatu pasar yang awalnya heterogen menjadi kelompok pasar yang homogen. Nah, segmentasi yang efektif harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, dapat diukur. Ukuran atau size daya beli itu bisa diukur melalui potensinya. Yang kedua itu dapat dijangkau, yang dimana produk tersebut yaitu dapat dijangkau oleh masyarakat umum dan dapat dibedakan, dimana produk tersebut itu dapat dibedakan dengan produk pesaing. Yang keempat, dapat dilaksanakan, yang dimana produk tersebut itu bisa dilayani dengan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Jenis-jenis segmentasi pasar. Yang pertama, segmentasi pasar berdasarkan geografis, yang dimana pasar ini dibagi ke dalam beberapa bagian seperti negara, wilayah, kota, dan desa. Yang kedua, segmentasi pasar berdasarkan demografinya, yang dimana pasar ini dibagi menjadi kelompok-kelompok dengan dasar pembagian usia, jenis kelamin, tingkat ekonomi, dan tingkat pendidikan. Yang ketiga tuh segmentasi pasar berdasarkan psikografi, yang dimana bagaimana seorang konsumen merespon terhadap suatu produk gitu. Yang keempat, segmentasi pasar berdasarkan situasi penggunaan. Nah, kesempatan ataupun situasi bisa menentukan apakah konsumen akan membeli atau mengkonsumsi produk tersebut. Yang kelima itu segmentasi pasar berdasarkan benefitnya. Nah, bagaimana seorang konsumen tersebut akan membeli, akan tetapi mencari manfaat yang berbeda dari produk tersebut. Yang terakhir, segmentasi hybrid, yang dimana ini kombinasi dari beberapa variabel segmen yang membentuk sebuah segmen tunggal. Sebagai contohnya, segmentasi geodemografi sangat berguna untuk menemukan prospek terbaik bagi seorang pengiklan atau pemasaran dalam menemukan kepribadian, tujuan, dan ketertarikan dan diisolasikan di mana mereka hidup. Manfaat segmentasi pasar. Yang pertama, pasar lebih mudah dibedakan. Sangat sulit bagi sebuah perusahaan untuk terus-menerus mengikuti selera konsumen yang selalu berkembang di keadaan pasar yang heterogen. Oleh karenanya, perusahaan cenderung mencari kelompok konsumen yang sifatnya homogen agar lebih mudah untuk memahami selera konsumennya, agar produk yang dihasilkan oleh perusahaan itu bisa diterima dengan baik oleh seorang konsumen. Yang kedua, pelayanan lebih baik. Ada 4 hal penting yang diinginkan oleh konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. Yang pertama, kualitas, kedua, harga, ketiga, pelayanan, dan keempat tuh ketepatan waktu. Namun dari keempat hal penting itu, pelayanan merupakan hal yang paling penting dan paling dominan bagi seorang konsumen. Sedangkan harga dan kualitas seringkali menjadi nomor 2 dibandingkan pelayanan. Oleh karena itu, segmentasi pasar harus dilakukan agar bisa memberikan pelayanan yang mengarah dan tepat kepada pasarnya. Yang ketiga, strategi pemasaran lebih terarah. Dengan melayani pasar sifatnya homogen, maka dalam merencanakan strategi pemasaran yang meliputi produk, harga, distribusi, dan promosi dapat lebih terarah dan lebih tajam. Yang keempat, menemukan peluang baru. Perusahaan yang memiliki pemahaman atas segmen pasar yang baik tentunya akan sampai pada titik di mana ia menemukan peluang, meski peluang yang ditemukan tidak selalu besar. Yang kelima, faktor penentu desain. Dengan adanya pemahaman terhadap kebutuhan segmen-segmen pasar, maka pemasar dapat mendesain produk sesuai dengan kebutuhan segmen tersebut, dan desain yang dibuat pun lebih responsif terhadap kebutuhan pasar. Yang keenam, strategi komunikasi yang lebih efektif. Komunikasi bisa menjadi efektif apabila komunikator tahu persis siapa komunikan yang diajak komunikasi olehnya, apa kesukaannya, apa kebiasaannya, latar belakangnya, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, perusahaan sebagai komunikator akan berkomunikasi dengan cara yang berbeda-beda dan melalui media yang berbeda pula, disesuaikan dengan kepada segmen pasar yang ditentukannya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu targeting. Targeting adalah proses mengidentifikasi pelanggan yang akan dioptimalkan oleh suatu perusahaan. Sederhananya, targeting itu adalah penargetan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan mengidentifikasi pelanggan mana yang akan diprioritaskan dan pelanggan mana yang akan diabaikan saat merancang, mengkomunikasikan, dan menyampaikan penawarannya. Ini untuk melakukan identifikasi itu agar
perusahaan itu tepat sasaran untuk memenuhi kebutuhan konsumen secara lebih baik daripada pesaing yang lain. Kemudian tujuan dari targeting itu yang pertama meningkatkan efektivitas pemasaran, artinya dengan memfokuskan upaya dan sumber daya pemasaran pada kelompok konsumen yang paling mungkin membeli produk atau layanan, pesan pemasaran menjadi lebih relevan. Yang kedua, menghemat biaya promosi. Bisnis dapat menggunakan anggaran pemasaran secara efisien dengan menargetkan calon pelanggan yang potensial. Yang ketiga, yaitu meningkatkan konversi dan penjualan. Yaitu jika perusahaan fokus pada segmen pasar yang tepat, hal itu akan meningkatkan profitabilitas pada perusahaan karena memungkinkan pelanggan itu akan membeli. Kemudian ada jenis-jenis strategi targeting. Yang pertama, strategi targeting tak tersegmentasi. Artinya, dalam strategi ini perusahaan itu memilih untuk tidak membedakan antara segmen pasar dan memasarkan produk yang sama kepada semua konsumen. Strategi ini seringkali lebih efisien dalam hal biaya karena perusahaan itu dapat memproduksi satu jenis produk yang sama dalam jumlah besar, tetapi bisa kehilangan relevansi bagi konsumen yang memiliki kebutuhan yang berbeda. Contohnya itu kayak garam, gula, dan sebagainya. Yang kedua yaitu strategi targeting terspesialisasi. Artinya strategi ini itu melibatkan fokus pada satu segmen pasar tertentu saja, yaitu perusahaan itu berusaha untuk memahami dan memenuhi kebutuhan unik dari segmen dengan produk pemasaran yang disesuaikan. Contohnya adalah perusahaan Tesla yang hanya berfokus pada pasar mobil listrik yang premium. Yang ketiga yaitu strategi targeting diferensiasi. Dalam strategi ini, perusahaan itu memilih untuk menargetkan beberapa segmen pasar dengan produk yang berbeda dan strategi pemasaran ini disesuaikan untuk masing-masing segmen. Contohnya, perusahaan Unilever yang memasarkan produk kecantikan dan perawatan itu berbagai macam variasi untuk memenuhi kebutuhan segmen yang juga bervariasi. Yang keempat yaitu strategi targeting niche. Strategi ini melibatkan fokus pada segmen pasar yang sangat spesifik. Perusahaan ini biasanya mengadopsi strategi karena memiliki produk yang unik dan dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang sangat khusus. Contohnya pada perusahaan olahraga khusus seperti sepeda balap atau peralatan hiking dan sebagainya. Kemudian dalam memilih strategi targeting itu ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, daya tarik segmen. Yaitu perusahaan perlu mengevaluasi daya tarik setiap segmen pasar berdasarkan potensi pertumbuhan. Yang kedua yaitu kesesuaian dengan sumber daya perusahaan. Nah, perusahaan itu harus mempertimbangkan sumber daya yang dimilikinya termasuk keahlian, kapasitas produk, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu tingkat persaingan. Perusahaan itu harus memahami landscape kompetitif dalam setiap segmen karena banyak pesaing yang sudah mapan dan menjual produk yang sama. Dan yang terakhir yaitu keberlanjutan strategi, di mana perusahaan itu harus siap untuk beradaptasi dengan kebutuhan dan preferensi konsumen yang terus berkembang karena seiring waktu berjalan segmen pasar itu dapat berubah. Jadi perusahaan itu harus siap. Tentang positioning. Nah, jadi positioning itu adalah strategi perusahaan untuk menciptakan persepsi khusus di pikiran konsumen, sehingga konsumen itu punya kesan yang berbeda antara produk kita dibanding produk pesaing. Nah, jadi bukan cuma sekedar membuat produk, akan tetapi bagaimana produk itu bisa ditanamkan di benak konsumen, sehingga ketika mereka itu memikirkan kategori tersebut, mereka itu langsung teringat kepada produk atau brand kita. Nah, tujuan dari positioning itu adalah untuk menetapkan produk pada posisi yang unggul dari sisi nilai yang disarankan konsumen, misalnya lebih unggul dari sisi kualitas, manfaat, atribut, harga, fitur atau layanan. Produk yang yang punya positioning ini jelas akan lebih mudah dipilih konsumen karena mereka merasa produk tersebut itu sesuai dengan harapan dan kebutuhannya. Terus yang kedua itu ada jenis-jenis positioning. Yang pertama itu ada brand positioning, yang kedua itu market positioning, yang ketiga itu ada product
product positioning. Nah, jadi brand positioning itu fokus pada citra dan identitas brand di pikiran konsumen. Contohnya kayak Apple memposisikan brandnya sebagai produk premium, sehingga orang itu beli Apple bukan cuma karena speknya, tapi karena citra kerennya. Yang kedua itu ada market positioning. Nah, market positioning itu menentukan segmen pasar. Segmen pasar mana yang ingin disasar sesuai kebutuhan atau gaya hidup konsumen. Contohnya kayak Bank Syariah itu mempromosikan diri untuk segmen masyarakat yang ingin transaksi sesuai prinsip syariah. Seperti itu. Yang terakhir itu ada product positioning. Jadi product positioning itu kayak menonjolkan kelebihan spesifik suatu produk, misalnya kayak fitur, kualitas atau manfaat yang tidak dimiliki kompetitor. Yang terakhir itu ada kesalahan dalam positioning, itu ada 4 poin. Yang pertama ada under positioning, yang kedua itu ada over positioning, yang ketiga itu ada confuse positioning, terus yang terakhir ada the full positioning. Yang pertama itu under positioning. Nah, under positioning itu kayak produk itu tidak punya keunggulan jelas sehingga dianggap biasa saja. Yang kedua itu ada over positioning. Nah, over positioning itu terlalu fokus pada suatu keunggulan sampai produk jadi terlihat sempit pasarnya. Yang ketiga itu ada confuse positioning. Nah, confuse positioning ini kayak pesan brand itu berubah-ubah sehingga konsumen itu bingung sebenarnya citra produk ini apa, seperti itu. Yang terakhir itu ada the full positioning. Nah, the full positioning ini kayak keunggulan yang diklaim terlalu berlebihan sehingga konsumen itu tidak percaya. Saya akan menjelaskan tentang definisi produk. Diferensiasi produk atau pembedaan produk merupakan serangkaian tindakan dalam merupakan perbedaan yang berarti untuk membedakan dengan tawaran pesaing. Definisi produk merupakan strategi untuk menonjolkan keistimewaan produk dan nilai guna yang unggul melalui karakteristik yang khas dan manfaat unik dan produk atau layanan yang ditawarkan. Berbeda dengan pesaingnya dengan tujuan untuk meningkatkan nilai jual. Definisi produk itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, mengembangkan atau modifikasi produk, nilai, perubahan, fitur produk, kualitas dan desain menarik atau layanan pengalaman yang ditawarkan. Yang kedua, menciptakan keuangan kompetitif dan alternatif produk yang ada di pasar. Yang ketiga, mempromosikan definisi produk melalui personal mix yang dapat memperkuat klaim bahwa produk yang ditawarkan oleh unggul dalam kualitas maupun layanan dibandingkan pesaing. 4. Mengukur perbedaan produk untuk mengubah evaluasi pelanggan yang bersifat fisik melalui manfaat dari suatu barang dibandingkan barang lain. Manfaatnya ada 6. Yang pertama, produk lebih gampang diingat karena punya keunikan. Yang kedua, punya nilai jual lebih tinggi karena dianggap unggul. Yang ketiga, bikin citra dan merek jadi kuat di benak konsumen. Dan yang keempat, bikin pelanggan setia karena merasa cocok dan percaya. Dan yang kelima, bisa menarik perhatian di tengah banyaknya produk serupa. Dan yang terakhir, membantu fokus ke target pasar yang spesifik. Nah, jenis perbedaan produk ini ada 3. Yang pertama, bentuk dan desain. Yang kedua, fitur. Dan yang ketiga, mutu dan kualitas. Bentuk dan desain ini misalnya bentuk, ukuran, atau warna kemasan. Contohnya seperti snack. Fitur, produk punya fitur tambahan yang mempermudah pengguna. Contohnya lip balm dengan aplikator stick biar lebih praktis dan higienis. Dan yang ketiga, mutu atau kualitas. Mutu atau kualitas di sini produk yang asli dan berkualitas. Biasanya lebih disukai walau harganya mahal karena orang percaya hasilnya lebih bagus.